Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Pada pagi hari ini kita akan masuki bab yang ke-198, bab istihbabil ittija' ba'da rak'atil fajr ala jambihi al-ayman wal hathi alaih sawa'un kana tahajjada bil lail am la. Bab disunahkannya untuk berbaring miring ke kanan setelah sholat sunnah fajar, dan anjuran untuk melakukannya apakah didahului dengan sholat tahajud atau tidak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anjuran beliau, jika seorang selesai sholat sunnah fajar maka dia berbaring miring ke kanan, di kanan miring, nggak lama, itu pun kalau tempatnya cukup, ya, tempatnya ramai, nggak mungkin dilakukan, ya tidak dilakukan. Baik. Nah, hal ini dilakukan apakah sebelumnya dia bertahajud di malam hari ataukah tidak? Karena sebagian beranggapan berbaring miring ke kanan itu karena lelah tahajud, jadi ada rehat sejenak gitu setelah sekian lama sholat tahajud, maka berbaring miring. Akan tapi An-Nawawi rahimahullah berpandangan tidak demikian. Jadi berbaring miring kanan itu bisa didahului dengan tahajud atau tidak, ya, dua-duanya bisa, Dalam hal ini dibawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atai fajr ittaja'a ala shiqqihi al-ayman." Rawahu al-Bukhari. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai sholat sunnah fajar maka beliau berbaring miring ke kanan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 1160 dan Muslim nomor hadis 736. Ya. Jadi ini
dasar hukum anjuran untuk berbaring miring, ya, dan bukan untuk tidur, hanya sekedar baring saja, bukan untuk tidur. Kalau sampai tertidur lap, maka batal wudunya dan dia harus berwudu. Jadi hanya sekedar berbaring saja, hanya sekedar berbaring. Baik. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina ay yafrugha min salatil isya ila al-fajr 11 rak'ah yusallimu baina kulli rak'atain wa yutiru bi wahidah fa idza sakata al-mu'adhdhinu min salatil fajr wa tabayyana lahu al-fajr wa ja'ahu al-mu'adhdhin qama faraka'a rak'ataini khafifataini thumma ittaja'a ala shikkihi al-ayman hakadha hatta ya'tiyahu al-mu'adhdhinu lil iqamah. Rawahu Muslim. Dan dari Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat al-isya, dan salat isya beliau itu di penghujung sepertiga malam pertama, ya, karena mengakhirkan salat isya itu afdal, dan itu jika dilakukan berjamaah, ya, afdal. Nah, akhir sholat isya itu ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan sepertiga malam pertama. Jadi kalau malam mulai jam 6 sampai subuh setengah 5, berarti 10 jam setengah. Sepertiga malam pertama itu sampai setengah 10. Itu kalau konversi waktu kita, ya. Baik. Bagi yang berpendapat sampai pertengahan malam, berarti malam dibagi dua, ya. Pertengahan malam itu 5 jam seperempat, jam 11 seperempat, itulah pertengahan malam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk melaksanakan salatul isya itu di penghujung waktunya. Jadi salat isya itu bukan sampai subuh, ya. Jadi salat isya itu terbagi menjadi dua, ya, waktunya, maksudnya waktu salat isya terbagi menjadi dua. Ada waktu pilihan, ada waktu darurat. Waktu pilihan di mana seorang bisa memilih, ya, di dalam rentang waktu tersebut untuk melaksanakan salat. Adapun waktu darurat, hanya dalam kondisi darurat saja seorang bisa melaksanakan sholat isya di waktu tersebut. Jadi ketika seorang ada, ya, keluasan untuk sholat isya, kemudian dia mengatakan saya nanti sholatnya jam 2 saja, ini nggak benar, karena waktu sholat isya sudah selesai. Waktu sholatul isya itu sudah selesai kalau jam 2 malam, jika tidak ada kedaruratan. Kalau ada kedaruratan, ya silakan saja, batasnya sampai subuh. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatul isya di pertengahan malam itu, kemudian beliau sholat malam,
Ya, beliau sholat malam sampai subuh kata Aisyah. Makanya kaki beliau bengkak. Kenapa? Karena sekian lama beliau berdiri dalam sholat. Dan itu manusiawi, ketika seorang lama berdiri akan membuat kaki itu bengkak. Aisyah pernah bertanya, kenapa wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa harus begini? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau suka aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi begitulah cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih sehat, maka kesehatan dipakai untuk ibadah. Dikasih duit, duitnya dipakai untuk ibadah. Dan seterusnya. Ini bentuk syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sampai sebegitunya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, berapa rakaat yang beliau lakukan saat itu? Kata Aisyah, 11 rakaat. Yusallimu baina kulli rakaatain. Di setiap 2 rakaat beliau salam. Jadi 2, 10 ya. Kemudian 1. Wa yutiru biwahidah. Dan beliau berwitir 1 rakaat. Fa idza sakata al-muadzinu min salatil fajr wa tabayyana lahu al-fajr wa ja'ahu al-muadzin. Apabila sudah masuk waktu subuh. Muadzin sudah kumandangkan adzan dan tampak waktu fajar. Fajar yang dimaksud di sini adalah fajar shadiq, karena fajar itu ada 2. Ada fajar kadhib, ya, fajar palsu, dan ada fajar beneran. Kalau fajar palsu itu ya menjulang cahayanya ke atas. Kalau fajar shadiq yaitu masuknya waktu subuh seperti yang sudah biasa kita ketahui, itu di ufuk ya, melebar gitu, warna putih. Itu fajar shadiq. Ya, gampangnya ketika masuk waktu subuh kita. Baik. Nah, begitu selesai muadzin kumandangkan adzan, apa yang boleh dilakukan? Qam faraka'a rak'atain khafifatain. Kemudian beliau bangkit dan melaksanakan salat sunnah fajar 2 rakaat ringan. Jadi ringan. Baik. Ringan itu maknanya seperti apa? Ringan tapi sempurna. Bukan ringan yang dimaksud di sini ngebut, bukan. Cepat gitu. Ringan tapi sempurna. Ya. Karena dalam hadis bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat itu berhenti di setiap ayat. Ya. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya, berhenti setiap ayat. Dan itu ringan. Ringan jikalau dibandingkan dengan sholat Nabi SAW lainnya yang sampai bengkak-bengkak kakinya itu loh. Jadi ringan itu bandingannya bukan kita, bukan asumsi kita. Makanya kita dapati sebagian orang itu cepet-cepetan gitu. Itu asumsi dia. Jadi apa yang disaksikan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bandingannya dengan salat beliau yang lainnya. Nah, istilah makna ringan. Ringan tapi sempurna. Ketika ruku ada tasbih yang dibaca minimal 1. Karena
baca tasbih 1 itu wajib, selebihnya sunnah. 2, 3 itu sunnah. Baik. Kemudian i'tidal, kemudian sujud, ada bacaan di situ. Tidak begitu seperti binatang mematuk makanan atau ayam mematuk makanan. Allahu musta'an. Begitu selesai salat sunnah fajar, thumma taja'a ala shiqqihil ayman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring miring ke kanan. Berbaring miring ke kanan. Hakadha hatta ya'tiyahul muadzin lil iqamah. Demikianlah yang beliau lakukan sampai datang muadzin untuk mengumandangkan iqamah. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, nomor hadis 726. Hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum rak'atayil fajr falyattaji' ala yaminihi." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi asanid sahihatin. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian selesai salat sunnah fajar, hendaknya kalian berbaring miring ke kanan. Nah, hadis inilah yang difahami oleh An-Nawawi rahimahullah, bahwa berbaring miring ke kanan itu adalah sunnah dan anjuran. Apakah didahului dengan tahajud atau tidak? Dia tidak tahajud, ya dianjurkan untuk berbaring miring. Dia tahajud juga dianjurkan untuk berbaring miring setelah sholat sunnah fajar. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian kita masuk bab berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah, bab sunnatidz zuhur, bab tentang salat sunnah zuhur. Ali bin Umar radhiyallahu anhu maqala, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'atain qabla adh-dhuhr wa rak'atain ba'daha, muttafaqun alaih." Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Ini qobliyah dan ba'diyah. Ini jelas kita sudah tahu, ya. Dan ini hadisnya sahih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhr, rawahu al-Bukhari. Dan dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari. Sebelumnya 2 rakaat. Hadis ini 4 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat, 2 rakaat. Karena salatul laili wan nahari matna matna, salat malam dan salat siang itu, salat sunnahnya itu 2 rakaat, 2 rakaat. 4 jadi. Jadi ini pilihan, mau 2 rakaat ya ada waktu sempit ya 2 rakaat, kalau luang 4 rakaat silakan. Pelaksanaannya adalah 2-2. Wa anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla adh-dhuhr 4, thumma yakhruju fa yusalli bin nas, thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain, wa kana yusalli bin nas al-maghrib, thumma yadkhulu baiti fa yusalli rak'atain, wa yusalli bin nas al-isya, wa yadkhulu baiti fa yusalli rak'atain, rawahu Muslim. Ini lebih rinci lagi
Dari Aisyah semoga Allah meridainya, beliau berkata, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di rumahku, karena rumah-rumah para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nempel masjid, ya, nempel masjid. Ya, rumahnya nggak besar, kecil, disebutnya sih kamar gitu, tapi kadang disebutnya rumah, sederhana sekali. Sampai mereka yang menggambarkan rumah Nabi itu kalau berdiri tangannya begini nyampe nih atas atapnya itu nyampe. Ya lebih tepat kalau bahasa kita ya kamar, kayak kamar-kamar kecil. Bagaimana tidak, kata Aisyah, Nabi itu kalau sholat malam, ya kalau sholat malam baru bisa sujud kalau kakiku ditekuk. Ya, setelah bangkit aku selonjor lagi, itu kata Aisyah. Jadi kamarnya segitu, bisa dibayangin ukurannya gitu. Sebab itu di antara gerakan yang bisa dilakukan di dalam sholat, ini di antara gerakan, kan bergerak di dalam sholat tanpa alasan itu kan nggak boleh. Bahkan kalau terlalu banyak bisa membatalkan sholat, ya. Ini gerakan di luar gerakan sholat. Baik. Jadi di antara gerakan yang dibolehkan, ya, dalam kondisi diperlukan adalah membuka pintu. Jadi Nabi pernah buka pintu. Nah, bagaimana seorang bisa memahami hadis ini? Ya, dia harus tahu bagaimana kondisi rumah Nabi, kamar Nabi. Bukan rumah yang gede gitu, lagi sholat pintunya jauh sana, buka tok tok, buka pintunya, balik lagi lanjutin sholatnya. Ya nggak benar seperti itu. Karena kamar Nabi itu kecil, dekat dengan pintu, ada orang masuk, bukain pintu bisa sambil dibukain, tetap sholat. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kata Aisyah, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di rumahku 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi ini persaksian Aisyah ketika di rumah, ya, yang diinformasikan kepada umat agar umat tahu apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pilih Aisyah untuk menjadi pendamping Rasulullah SAW sebagai wanita muda yang cerdas, sehingga banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW dari jalur Aisyah, sehingga bisa diamalkan oleh umat. Apa sih yang dilakukan Nabi SAW ketika di rumah? Apa saja? Bahkan mandi janabah diriwayatkan. Sampai sebegitunya. Jadi tahu nih hal-hal privat gitu. Akan tapi yang terkait perkara yang sangat privat ya tidak diekspos. Tapi tentang hal-hal privat yang ada di dalam rumah yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain, dari jalur Aisyah lah kita tahu. Oleh sebab itu orang-orang Syiah itu benci sekali sama Aisyah, dan mereka menjatuhkan kredibilitas Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan-tuduhan jahat dan keji. Jadi kalau orang itu sudah jatuh kredibilitasnya, maka apa yang dibawa runtuh, kan begitu. Jadi cara jatuhin apa yang dibawa oleh seorang, jatuhin orangnya, ya, jegal orangnya jatuh, yang dibawa jatuh. Sekarang berapa hadis yang diriwayatkan dari jalur Aisyah, apalagi terkait urusan domestik, urusan dalam rumah, banyak sekali. Di antaranya ini apa yang dilakukan Nabi SAW sebelum zuhur. Dia sholat 4 rakaat di rumah. Dan memang sholat sunnah, sholat itu afdolnya di rumah, kecuali sholat fardu bagi laki-laki.
Maka beliau sholat 4 rakaat sebelum zuhur di rumah. Kemudian kata Aisyah, beliau keluar untuk mengimami manusia. Setelah selesai, beliau masuk rumah lagi dan sholat 2 rakaat. Jadi 4 rakaat di rumah, 2 rakaat juga di rumah ba'da zuhur. Ini kalau rumahnya dekat dengan masjid, ya kan? Rumah jamaah yang dekat dengan masjid bisa lakuin itu, lakukan. Kalau ba'diyah mungkin bisa karena selepas sholat. Kalau qabliyah ya nggak semua orang bisa. Kalau nggak bisa ya udah sholat sunnahnya di masjid, ya kan? Tapi kalau memang bisa dijangkau karena lokasi rumah yang dekat, ya silakan sholat sunnah di rumah baru berangkat ke masjid. Gitu. Jadi kondisi masing-masing orang berbeda-beda, jadi bisa dipakai ini dan itu sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Aisyah mengatakan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami salat maghrib, kemudian masuk rumahku dan beliau salat 2 rakaat. Ini ba'diyah maghrib, ba'dal maghrib salat 2 rakaat. Ya nggak disebutkan qabliyahnya, hanya ba'diyahnya saja. Ba'dal maghrib 2 rakaat di rumah Aisyah. Terus wa yusalli bin nasi isya. Kemudian beliau mengimami salat isya. Wa yadkhulu baiti fa yusalli raka'atain. Kemudian masuk rumahku dan beliau salat 2 rakaat. Ya. Jadi qabliyah zuhur itu bisa 2 atau 4, ba'diyahnya 2, kemudian ba'diyah maghrib 2 dan ba'diyah isya 2. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhr wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Rawahu Abu Daud, Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dan dari Ummu Habibah, semoga Allah meridainya, ini istri Nabi SAW yang lain, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Nah, ini kombinasinya beda lagi nih. Yang pertama kan 2, ada 4, 2, ini 4. Ya kan? Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, kata beliau, haramahullahu 'alan nar, maka Allah haramkan dia masuk neraka. Utamanya besar. Jadi inilah yang disebut dengan ikhtilafut tanawwu'. Jadi perbedaan dalam bentuk varian. Jadi bukan perbedaan dipertentangkan, bukan. Karena perbedaan itu memang ada macamnya. Ikhtilafut tadad, perbedaan yang saling bertentangan antara sunnah dengan bid'ah. Ya, ada ikhtilafut tanawwu', perbedaan yang berbentuk ragam seperti ini, beda tapi untuk dipilih. Ya, ada juga nanti ikhtilafut tafahum, perbedaan dalam bentuk pemahaman. Nah, tidak semua perbedaan itu ya di satu tempat saja. Yang penting di sini kita bisa tahu ini masuk ke dalam ranah apa, perbedaan yang mana. Ya, kalau seperti ini modelnya itu sah-sah saja, bukan untuk dipertentangkan. Yang disebut dengan ikhtilafut tanawwu', perbedaan yang berbentuk varian atau ragam. Boleh seorang pilih yang ini, boleh seorang pilih yang itu, karena semuanya diajarkan Nabi SAW. Sebagai contoh lainnya, ya, doa istiftah. Nabi SAW mengajarkan sejumlah bentuk doa istiftah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran dan seterusnya. Ada juga Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Nah, ini bentuknya varian.
Bisa memilih. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Wa an Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an nuzul asy-syams qabla adh-dhuhr. Wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Fa uhibbu an as'ada li fiha amalun salih. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dan dari Abdullah bin Sa'id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ya, saya ulangi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat 4 rakaat ya setelah matahari tergelincir sebelum beliau melaksanakan sholat duhur. Berarti ini disebut qobliyah duhur. Begitu matahari tergelincir itu artinya bergeser ke arah barat dari posisi tengah. Ya, mataharinya ada di barat. Itu makna tergelincir. Jadi ada bayangan di sisi timur. Jadi ingat, kalau kita melihat tanda alam, bayangan yang dilihat bahwa zuhur itu sudah masuk kalau bayangan matahari itu sudah ada di sisi timur, bukan utara dan selatan ya. Ingat, bukan utara dan selatan, sebab terkadang matahari ada di selatan, terkadang matahari ada di utara. Kalau kita lihat ya di sini ya kan, dia kadang ada di utara, dia kadang ada di selatan, kan begitu ya, ke sana terus ke sana, kadang pas di tengah, kan begitu ya. Oke, jadi jangan dilihat bayangan yang ada di utara dan selatan, tapi lihatlah bayangan yang ada di timur. Begitu ada bayangan di timur, berarti matahari disebut sudah tergelincir. Itu bahasa kita. Ya, itu bahasa kita. Matahari tergelincir, tanda masuk waktu zuhur. Ya. Tapi sekarang sudah ada jadwal sholat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi beliau sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Ini persaksian sahabat beliau Abdullah bin Sa'id. Di mana ini sahabat bisa menyaksikan? Apakah di rumah? Ini enggak. Ini disaksikannya di masjid. Ya karena laki-laki. Kok di rumah biasanya yang menyaksikan ya keluarga beliau. Ini sahabatnya menyaksikan beliau, berarti di mana? Di masjid lokasinya. Makanya saya kali katakan bahwa sholat sunnah itu bisa di masjid, bisa juga di rumah. Yang afdal di rumah. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Wa qala, dan beliau bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Inilah waktunya pintu-pintu langit dibuka. Jadi qobliyah zuhur setelah adzan ya. Inilah waktunya pintu-pintu langit dibuka. Fa uhibbu an as'ada li fiha amalun salih. Baik. Dan aku senang kalau amalan salehku itu naik di saat pintu langit itu terbuka. Di saat pintu langit terbuka. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasan. Qala rahimahullah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhr shallahunna ba'daha. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dan dari Aisyah semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau enggak salat 4 rakaat qabliyah zuhur, maka beliau lakukan itu selesai salat zuhur. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasan.
Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau beliau nggak kerjain itu di sebelum zuhur, maka beliau kerjakannya di mana? Setelah zuhur. Makanya ada riwayat yang menyebutkan totalnya itu 6. Ya. 6. Qabliyah zuhur yang dikerjakan setelahnya, kemudian ditambah ba'diyah 2 rakaat. Jadi 6. Baik. Jadi Nabi SAW ketika luput dari qabliyah zuhur, beliau qadha di selepas sholat zuhur berdasarkan hadis ini. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah, bab berikutnya, bab sunnatil asr, bab tentang salat sunnah asar. Qala rahimahullah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asr 4 raka'atin yafsilu bainahun bit taslim 'ala al-malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, beliau berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum asar 4 rakaat. Jadi qabliyah asar itu 4 rakaat. Dua-dua ya. 4 rakaat. Dua-dua. Yafsilu bainahun bit taslim. Ya, beliau pisahkan 4 itu dengan salam. Ya, ucapin salam juga alal malaikatil muqarrabin, kepada para malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan muslimin dan mukminat. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Sementara dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Jadi sebelum asar berapa? 4 rakaat. Gitu. Jadi kalau yang tadi perbuatan yang disaksikan oleh Ali bin Abi Thalib, yang ini sabda Nabi SAW 4 rakaat. Jadi ucapan dan perbuatan beliau menunjukkan bahwa qabliyah asar itu berapa? 4 rakaat. Baik. Oleh sebab itu disunahkan, tapi ingat ini tetap hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Disunahkan untuk salat sebelum asar itu 4 rakaat. Ya, salam setiap 2 rakaat. Salam setiap 2 rakaat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, apakah ini termasuk salat sunnah rawatib? Jawabannya tidak. Ini bukan termasuk salat sunnah rawatib. Ya. Jadi derajatnya di bawah itu. Kalau salat sunnah rawatib sudah kita ketahui, qabliyah zuhur dan ba'diyahnya berapa jadinya? 4 tuh. Kalau kita yang ambil 2-2 saja loh ya. Kemudian ba'diyah maghrib 6 jadinya, ba'diyah isya 8, kemudian qabliyah subuh. Totalnya berapa? 10. Totalnya 10. Yang 12 kalau qabliyah zuhurnya berapa? 4. Gitu. Bisa juga 14. Ya, kalau qabliyah dan ba'diyah zuhurnya berapa? 4. Pilihan. Masing-masing punya keutamaan. Nah, qabliyah asar ini tidak termasuk salat sunnah rawatib, beda. Dia salat sunnah saja. Di antara adzan dan iqamah itu ada salat sunnahnya. Secara umum ya, di antara adzan dan iqamah itu ada salat sunnahnya. Nah, berdasarkan hadis itu. Jadi itu salat sunnah tapi tidak termasuk
salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib sunnah muakkadah hukumnya. Tapi yang ini di bawahnya. Jelas ya, Mas? Kita sampai jam berapa, Pak? Jam 6. Baik, setelah itu tanya jawab. Baik. 5 menit lagi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asr arba'an rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ini seperti yang baru saja saya baca dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Hadis diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisnya hasan. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asr rak'atain. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dan dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu salat sebelum asar 2 rakaat. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Baik. Qala rahimahullah. Bab sunnatil maghrib ba'daha wa qablaha. Bab tentang salat sunnah maghrib sebelum dan sesudahnya, qabliyah dan ba'diyah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, telah lalu pada bab-bab sebelumnya hadis Abdullah bin Umar, hadis Aisyah, ya, dan keduanya adalah hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ba'diyah maghrib berapa? 2 rakaat. Ini udah jelas nih. Nah, sekarang yang qabliyahnya. Wa Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Shallu qabla al-maghrib." Qala fi tsalitsah liman syaa', rawahu al-Bukhari. Dari Abdullah bin Mughaffal, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Salatlah kalian sebelum maghrib." Ya, salatlah qabliyah maghrib, salatlah qabliyah maghrib. Kemudian di kali ketiga beliau mengatakan bagi yang mau. Asalnya dalam bentuk perintah, mengisyaratkan itu hukumnya wajib. Tapi begitu dikatakan di kali yang ketiga bagi yang mau, maka turun derajatnya menjadi apa? Sunnah. Karena hukum asal kalimat perintah itu menunjukkan wajib, sampai ada keterangan-keterangan lain yang mengalihkan dari hukum wajib menjadi sunnah. Nah, kalimat bagi yang mau ini menunjukkan bahwa salat qabliyah al-maghrib hukumnya sunnah. Jelas ya? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu qala, laqad ra'aitu kimara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawariya 'inda al-maghrib, rawahu al-Bukhari. Waqad ra'aitu kibara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senior, ya, kibarus sahabat, ya, yang senior, sahabat-sahabat yang senior, yabtadiruna as-sawari, mereka berlomba mencari tiang masjid. Kenapa kok mereka berlomba cari tiang masjid? Dijadikan sebagai sutrah pembatas, ya, tiang masjid, kemudian dia sholat di situ supaya nggak ada orang lain yang melintas. Nah, gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang bisa didirikan, ya, sebagai pembatas, ya silahkan. Nggak perlu cari tiang, saya ada yang setinggi ini gitu, tek gitu. Jadi kalau ada orang lewat melintas depannya bisa dicegah. Jadi dia lewatnya di belakangnya, di belakang sutroh tersebut. Dan mereka melakukan apa? Salat sunnah qabliyah al-maghrib. Wa anhu qala, dan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'atain ba'da ghurubi syams qabla al-maghrib. Dahulu
Di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami sholat 2 rakaat setelah tenggelamnya matahari sebelum pelaksanaan sholat maghrib. Itu artinya apa? Sholat qabliyah al-maghrib. Sunnah hukumnya. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat. Bahkan mereka bersemangat untuk melaksanakan sholat qabliyah al-maghrib. Faqila akana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shallahuma. Kemudian ada yang bertanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya? Itu pertanyaannya. Qala kana yarana nusallihima falam ya'murna walam yanhana. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kami melaksanakan salat qabliyah maghrib, ya, beliau tidak memerintahkan kami, beliau juga tidak melarang kami. Itu kata Anas radhiyallahu. Hadis diriwayatkan Muslim. Jadi apa? Yang mau lakukan silahkan, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Menunjukkan hukum sunnah qabliyah al-maghrib. Hadis terakhir. Wa anhu, dan dari Anas juga radhiyallahu anhu. Qala kunna bil Madinah. Dahulu kami ketika di Madinah, fa idza adzana al-muadzin li salatil maghrib. Ketika muadzin sudah mengumandangkan salat maghrib. Mengumandangkan adzan salat maghrib. Ibtadaru as-sawariya. Kemudian orang-orang atau para sahabat ya berlomba untuk mencari tiang. Cepat cari tiang untuk jadikan sebagai sutrah. Faraka'u rak'atain. Kemudian mereka salat 2 rakaat. Hatta innar rajula al-ghariba la yadkhulul masjidah. Fayahsabu anna as-shalah qad sulliyat. Sampai-sampai ada orang asing yang masuk ke dalam masjid. Artinya bukan penduduk setempat, dia orang asing. Misalnya orang dari luar datang ke Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, gitu. Baik. Sampai-sampai ketika dia masuk masjid, dia menyangka bahwa sholat maghrib sudah selesai dikerjakan, padahal belum dikerjakan. Menunjukkan apa? Menunjukkan semangatnya para sahabat untuk melaksanakan sholat qabliyah al-maghrib. Jadi dia kira, ini udah selesai nih. Ini orang-orang sedang sholat ba'diyah maghrib, gitu. Dia kira begitu. Jadi poinnya, Anas ini menceritakan bagaimana semangatnya para sahabat saat itu untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah al-maghrib. Min katrati man yusallihima, karena banyaknya orang yang melaksanakan sholat qabliyah al-maghrib. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Banyak hadis pada pagi hari ini kita bisa baca. Ya, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Kanan dulu pakai dulu. Ini yang buat. Iyalah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada sholat duhur, qabliyah dan ba'diyah 4 dan 2. Tetapi tadi ada bagian juga menurut Rasul kalau 4 sebelum dan 4 setelah itu pahalanya lain lagi. Iya. Kalau kita mau ikut dua-duanya kita gabung, apakah misalkan yang ba'diyah yang sudah relatif 2 ditambahi 2 lagi aja, atau harus diulang lagi 4 lagi? Gimana maksudnya? Ditambahinya gimana? 2 qabliyah. Yang relatif kita duluan sudah 4 dan 2. Tapi kan kemudian ada pilihan lagi 4 dan 4. Iya, terus? Yang bagian cukup ditambahi 2 lagi atau harus diulang lagi 4 lagi? Oh. Jadi kalau misalnya udah ba'diyah 2, iya kan 4 dan 2 kan? 4 2 ada 4 4. Oke. Nah, ba'diyah ini udah selesai 2 rakaat. Kalau memilih yang 4 rakaat ya tinggal nambah 2 saja. Oh, tidak. Ya, bagus. Bagus. Berikutnya silakan. Waalaikumsalam. Terkait dengan rawatib di sholat duhur, kan tadi bilang kopi 4 nggak ada Pak. Apakah tahiyatnya 2 kali atau cukup sekali? Tahiyatul masjid? Tahiyatnya yang 4 rakaat tadi. Hah? Tahiyatnya cukup 2
Oh, tahiyat. Tahiyatnya sekali atau 2 kali? Ya kalau dua rakaat salam. Kalau dua kan pasti. Iya. Kalau ini kan ada bilang 4 dan 4. Nah, yang 4 tadi 1 kali salam. 4 itu pelaksanaannya 2 rakaat. Bukan. Iya, karena ada hadis salatul laili wan nahari matna. Salat siang dan malam itu 2 rakaat. Begitu pelaksanaannya. Ya. Jelas ya? Berikutnya. Silakan. Ini Pak Ustadz ya. Ya. Ini sangat menarik. Tadi saya cermati sholat Isya. Ya, Isya itu Nabi lakukan di sepertiga malam Pertama. Pertengahan malam. itu kira-kira jam 10-an, 10 sekian. Jadi bayangkan kalau saya membayangkan ya, Masya Allah, sholat Qiyamul Lail. lainnya itu lama sekali, sekian jam gitu. Iya. Masya Allah. Bayangin, yang dibaca apa Pak? 1 rakaat yang dibaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Itu yang dibaca. Itu berapa juz itu? 1 rakaat. 6 juz itu. Kalau saya, Pak Ustadz baca juga sama. Al-Baqarah, An-Nisa, sama Al-Imran itu cuma di ayat pertamanya aja. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, kita kan di sini di masjid sudah ada jelas. Isya jam 19.05. Iya. Berarti ini ada contoh Nabi nggak? Karena Nabi kok kelihatannya udah jam sekian gitu. Atau bagaimana supaya agak jelas gitu. Baik. Supaya ya ada panduan gitu. Baik. Media. Ya. Jadi yang utama adalah sholat di awal waktu. Ya. Yang utama itu sholat di awal waktu. Ini dalam pelaksanaannya loh ya. Kecuali sholat Isya, yang utama sholat di akhir waktu. Akhir waktu sholat Isya, yaitu di pertiga malam pertama atau di pertengahan malam. Itu dia. Nah sekarang kalau berjamaah ini kembali kepada komunitas. Karena waktu itu juga Nabi SAW keluar untuk melaksanakan sholat Isya itu sudah ditungguin para sahabat sambil terkantuk-kantuk gitu. Dalam riwayat kan, sambil terkantuk-kantuk nunggu Nabi keluar. Karena mereka nggak langsung sholat sendiri, karena mereka nunggu Nabi SAW keluar. Karena apa yang dilakukan Nabi itulah petunjuk gitu, yang kemudian disebarkan kepada kaum muslimin. Jadi ketika wanita-wanita sudah tidur, anak-anak juga sudah tidur, beliau mengatakan inilah waktunya yang terbaik gitu. Nah kalau komunitasnya bisa seperti itu ya silahkan saja, tapi kalau komunitasnya nggak bisa ya tetap di awal waktu. Begitu keterangannya. Nah waktu zuhur juga ada rukhsah ketika kondisinya panas terik, ya panas terik. Abridu bis shalah. Beliau mengatakan tundalah pelaksanaan sholat zuhur. Ya, fa inna syiddatal har min fayhi jahannam. Karena panas yang sangat terik itu, ya, adalah bagian hembusan nafas jahannam. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di Jazirah Arab di Madinah, ya, terkadang mengalami puncak musim panas. Jadi kalau keluar rumah itu kayak ditampar, tamparannya tamparan panas gitu. Pek gitu. Nah, sholat zuhur dalam kondisi seperti ini itu bisa ditunda. Yang tadinya di awal waktu kemudian ditunda sedikit sampai teriknya itu reda. Sampai teriknya reda. Tapi kalau di masjid sudah ada AC-nya ya di awal waktu. Makanya kalau di Masjid Nabawi itu nggak ada sekarang ini penundaan itu. Kenapa? Ada AC-nya. Udah nyaman. Kalau dulu kan Masjid Nabi ya udah ini tanah saja, pasir gitu. Ya, kemudian atapnya hanya jerami-jerami, sederhana sekali. Kalau hujan juga bocor. Ya, kalau hujan bocor, tembus ke bawah. Gitu. Suatu ketika Nabi khutbah Jumat,
ya, ada seorang minta kepada beliau agar istisqa, minta hujan pada Allah. Kemudian beliau istisqa di saat khutbah, segera hujan turun sampai jenggot beliau basah. Ya, kata sahabat tersebut. Ya, lantainya masih pasir. Gitu. Jadi kalau panas memang panas sekali saat itu, sehingga ada penundaan. Baik. Jadi memang aturan Islam itu universal dan bisa dilaksanakan di saat dibutuhkan, gitu loh. Nah, kalau di kita alhamdulillah ada AC, maka sholat zuhur tetap dilaksanakan di awal waktu. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang tinggalnya tempat yang sangat panas, ya, iklim gurun atau subtropis misalnya, panas sekali, mereka nggak bisa melaksanakan itu di awal waktu untuk zuhur, ya, sehingga mereka perlu menundanya barang sejenak. Ditunda sampai beberapa saat, ya, kemudian baru mereka sholat zuhur. Demikian. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Cukup ya? Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.